gak sih kalian ngerasa seseorang itu sombong banget karena mereka tuh gak mau nyapa duluan, gak mau say hi duluan, atau gak mau senyum duluan, gak mau berbaur sama orang-orang di sekitar mereka, atau gak mau beramah tamah. Tapi tahu gak sih sebenarnya orang itu bukan sombong, melainkan segan. Jadi ada banyak kasus dimana kita kenal seseorang, mungkin di pertemuan atau di perkenalan pertama mereka kayak B aja gitu, biasa aja. Terus kita langsung ngejudge mereka sombong. Padahal nih ternyata mereka orangnya seganan atau bisa jadi pemalu. Jadi mereka tuh tipe orang yang pasif gitu, yang harus nerima stimulasi dulu baru ngerespon. Jadi apa sih perbedaan sombong dan segan? Supaya kedepannya kita bisa menilai orang dengan netral gitu. Nah, sombong itu sendiri adalah perasaan yang menganggap bahwa dirinya adalah yang terbaik gitu. Menurut KBBI, sombong adalah menghargai diri secara berlebihan. Jadi dia tuh suka mengagung-agungkan dirinya sendiri gitu. Sementara segan itu adalah perasaan malu atau rasa malu, bisa berupa rasa takut atau rasa hormat. Contohnya kayak rasa segan kita kepada orang tua, kepada guru, dan orang-orang yang lebih tua atau jabatannya yang lebih tinggi daripada kita gitu. Jadi sekarang udah bisa bedain kan mana orang yang memang sombong dan mana orang yang seganan. Menurut KBBI, sombong adalah menghargai. Kalau aku secara pribadi sih ngerasa bahwa diriku tuh orang yang tipe yang seganan gitu. Jadi pernah dosen aku namanya Miss May. Kebetulan waktu itu aku di biro FKIP dan Miss May masuk ke situ. Waktu itu aku lagi ngobrol sama temanku dan Miss May masuk. Aku waktu itu pengen gitu say hi atau nyapa Miss May gitu kan. Hai Miss, apa kabar gitu. Tapi lidah aku tuh mendadak keluh gitu. Kenapa? Karena Miss May itu tipe orang yang vibes-nya tuh kerasa banget. Jadi nggak tahu ya sama dosen-dosen yang lain tuh memang kece, keren, berwibawa. Tapi Miss May ini agak beda sendiri gitu ya. Jadi kayak emang bener-bener bikin kita tuh kayak segen lah gitu. Tipe orang yang memang pantas disegani. Ya dosen-dosen yang lain juga begitu sih, cuman Miss May ini yang agak beda sendiri aku ngerasa. Jadi begitu Miss May masuk, aku tuh lagi ngobrol sama temanku. Aku tuh di saat itu pengen banget say hi gitu, tapi mendadak keluh dan gak bisa ngomong. Akhirnya aku ngelanjutin ngomong sama temanku. Mungkin Miss May gak dengar suara aku dan beliau ngerasa kok aku tuh gak menyapa dosen gitu kan. Padahal aku tuh jelas-jelas ada di situ dan Miss May juga baru masuk gitu. Mungkin dalam pikiran Miss May waktu itu aku sedikit atau sombong, atau aku gak tahu lah ya pemikiran Miss May waktu itu. Dan aku ngerasa aduh matilah, udah kena judge nih pasti. Terus kayak di momen-momen lain tuh kayak memang sama orang yang lebih tua atau sama orang yang jabatan lebih tinggi, aku tuh kayak memang ngerasa down gitu untuk ngomong sama mereka, kecuali memang yang benar-benar udah deket, udah solid, udah akrab gitu. Tapi kalau sama dosen-dosen kan kita masih tetap menjaga batasan antara mahasiswa dan dosen gitu. Jadi aku ngerasa masih ada rasa segan yang harus dipertahankan gitu. Itu yang bikin aku ngerasa gak bisa ngomong seenaknya, atau gak bisa hai miss gitu, gak bisa gitu. Tetap harus tunduk, sopan gitu. Pokoknya tetap harus menghargai batasan-batasan antara mahasiswa dan dosen gitu. Nah, kasus yang kedua, kebetulan aku tuh lagi PPL di SMK gitu. Jadi biasanya kita tuh kalau PPL tuh kan ada jatah atau bagian jaga piket, ada bagian ngajar gitu. Jadi pas kebetulan jaga piket, meja piket itu kan ada di luar, di depan ruang guru BK. Sementara ruang guru BK ini pisah dari ruang guru gitu. Jadi kalau udah sampai di sekolah, biasanya aku tuh langsung duduk di meja piket gitu, nggak masuk ke ruang guru. Dan itu udah berlangsung selama sebulan lebih gitu ya. Dan akhirnya kita dapat protes dari guru-guru yang mengatakan bahwa aduh anak PPL tuh kok sombong-sombong sekali gitu ya, nggak mau berbaur sama guru gitu. Begitu datang langsung duduk di meja piket gitu.
mungkin guru-guru ngerasa bahwa kita nggak mau berbaur sama mereka, sementara perasaan kita sebagai mahasiswa PPL tuh kita ngerasa kayak segen gitu mau join sama mereka gitu, kayak itu kan memang udah ruangan mereka, kita tuh kayak ngerasa apa ya, nggak pantas di situ gitu. Apalagi kan itu udah ada tempatnya masing-masing, takut nanti kalau kita dudukin di situ tiba-tiba orangnya datang ngerasa nggak nyaman, ngerasa kalau kita tuh udah ngambil wilayah mereka gitu. Itu dalam pemikiran kita, sementara dalam pemikiran guru-guru di situ mungkin ngerasa anak PPL sombong. Jadi itu adalah pemikiran yang kontradiksi, yang berlawanan gitu maksudnya. Guru-guru ngerasa kami itu sebagai mahasiswa PPL itu sombong, sementara kita ngerasa bahwa kita tuh nggak pantas join sama mereka. Maksudnya kita tuh segen gitu mempertahankan rasa hormat, sehingga ya udah gitu, kita tempat kita itu ya di tempat meja piket itu aja gitu. Ya walaupun pada akhirnya kita jadi sering-sering main ke ruang guru, karena memang kita ngerasa ya udah deh kita ngalah, kita harus berbaur gitu. Ya memang seharusnya begitu, cuman karena kita mempertahankan rasa segan dan menghormati mereka gitu kan selama ini, bukannya karena kita sombong. Nah, jadi di situ aku bisa nyimpulin bahwa kok cepet banget ya orang bisa ngejudge orang lain sombong, sementara orang itu mungkin segan gitu, segan atau pemalu. Kan kita udah bisa beda ini makna sombong sama makna segan. Kecuali kami sebagai mahasiswa PPL tuh menganggarkan diri, anggar jago di situ, sok hebat gitu, itu baru bisa dibilang sombong. Hanya karena kami nggak masuk ke ruang guru atau nggak terlalu sering berbaur sama mereka, terus mereka ngejudge bahwa kami sombong. Sementara di pihak kami sebagai mahasiswa PPL, kami ngerasa kami tuh segan gitu, kami menghormati guru-guru di situ, sehingga kami tuh nggak berani sembarangan dong masuk ke ruang mereka gitu, walaupun mungkin itu diperbolehkan gitu ya. Ya namanya juga kita kan sebagai guru PPL, tetap aja sebagai guru boleh gitu masuk ke ruangan itu, boleh pakai ruangan itu, cuman kami ngerasa tetap harus ada batasan gitu. Jadi aku ngerasa bahwa rasa segan itu harus dipelihara. Kenapa? Karena rasa segan itu yang menjadi batasan hubungan antara orang yang lebih tua sama orang yang lebih muda. Jadi ketika batasan atau rasa segan itu udah gak ada, udah hilang, ya kita bisa lihat anak-anak zaman sekarang kan kayak gak ada sopan santunnya gitu sama orang tua. Sementara kalau orang zaman dahulu, untuk lewat di depan orang tua aja mereka tuh harus nunduk. Ngelihat guru dari jauh mereka tuh langsung buru-buru menyapa gitu, langsung nunduk gitu kan. Terus kayak pengalaman pribadi aku, kayak dulu waktu abang-abangnya ayahku datang ke rumah, terus mereka tuh kayak lagi ngobrol di situ, lagi makan, kami tuh anak-anaknya di dalam kamar gitu, nggak berani untuk nimbrung di situ. Maksudnya kan itu kan pembicaraan orang tua gitu, kita sebagai anak-anak ya ngapain juga di situ kan. Ya itu kan merupakan salah satu bagian dari sikap seganan atau sikap menghormati orang tua gitu. Jadi kita ngerasa kayak harus ada batasan nih antara kita sama orang tua. Nah orang tua lagi ngobrol, ya udah gitu, biarin aja gitu. Kita sebagai anak-anak jangan di situ. Nah kalau sekarang kan enggak gitu. Kalau sekarang di situ orang tua ngobrol, di situ anak-anak nimbrung. Pada akhirnya kan pembicaraan yang dewasa itu belum saatnya untuk didengarkan sama anak-anak gitu kan. Jadi anak-anak sekarang akhirnya jadi dewasa lebih dini, apa ya bahasanya, dewasa di usia yang dini ya gitu maksudnya kan. Ya maksudnya belum saatnya untuk menjadi dewasa gitu, karena mereka tetap masih anak-anak. Nah jadi aku ngerasa rasa segan itu harus terus dipelihara untuk menunjukkan citra menghormati orang tua atau orang yang lebih tua gitu. Sementara mungkin anggapan orang lain kepada orang tersebut bahwa orang itu sombong. Nah itu adalah pemikiran yang buruk ya sebenarnya. Ada juga lagi satu contoh yang umumnya sering terjadi. Biasanya kita tuh kayak kenal orang gitu kan, kita ngelihat mereka tuh malu gitu, kayak suaranya tuh kalau ngomong kecil gitu, terus jaga image. Nah setelah kita kenal lebih lama, kita kenal lebih dalam, ketika udah join, orang itu malah
kita bilang kayak nggak punya malu gitu. Ah, kemarin lu baru pertama kali kenal diem-diem malu-malu, sekarang kagak punya malu gitu kan. Seringnya kayak gitu tuh, apalagi kalau di tempat kerja gitu kan, kayak ada anak baru, suaranya kecil kalau ngomong, jaga image, begitu udah lama, waduh urakan, udah kagak punya malu, emang udah kayak kagak punya sopan santun juga gitu kan. Ya maklum juga, kita juga sama teman kita juga kayak gitu waktu awal-awal kenal, jaim. Ketika udah lama banget kenal ya udah ngomong pun juga udah nggak ada sopannya gitu, ejek-ejekan tuh mah udah biasa gitu kan, hina-hinaan gitu. Jadi itu tadi, karena rasa segannya udah hilang. Jadi kayak sama temen tuh udah nggak ada batasan lagi gitu, kayak apapun kita ngomong sama mereka kita bilang, karena kita nganggep mereka tuh bisa memaklumi kita gitu. Jadi kita nggak ngerasa ada rasa takut lagi kalau mereka tuh bakal marah gitu. Sementara kalau sama orang yang lebih tua, kita tetap harus punya rasa segan. Jadi aku ngerasa kayak rasa segan ini harus menjadi fondasi untuk membatasi hubungan orang yang lebih tua sama orang yang lebih muda. Jadi untuk orang-orang di luar sana, please, kalau kalian baru kenal sama orang, jangan langsung dibilang segen, kecuali mereka emang menganggarkan diri, emang pamer, emang ngerasa kayak I'm the best gitu, terus kayak ngerasa orang lain tuh nggak layak berteman sama mereka, nggak pantas deket-deket sama mereka gitu, kayak ngerasa mereka tuh adalah yang paling baik. Itu adalah definisi yang paling benar untuk sebuah rasa sombong. Nah, kalau orang yang nggak menyapa duluan, tapi ketika kita senyum mereka senyum, nah itu adalah orang yang segan gitu, yang harus nerima simulasi dulu baru mereka ngerespon gitu. Jadi sekarang udah bisa kan bedain mana segan, mana sombong. Terus kita sekarang bisa menilai orang dengan lebih clear, lebih netral gitu, nggak langsung ngejudge gitu. Dan aku harap semua anak-anak di Indonesia tuh bisa memelihara rasa segan, rasa hormat, rasa sopan kepada orang tua. Yuk kembalikan citra anak-anak menjadi citra anak-anak pada zaman dahulu yang selalu menghormati orang tua, yang selalu segan sama orang tua. Nggak sama orang tua aja sih, pokoknya sama orang yang kita kenal lah gitu. Kan nggak mungkin juga kita begitu kenal langsung kayak nggak punya malu, kayak nggak punya sopan santun, kecuali sama sahabat sendiri yang memang udah lama, yang memang udah bisa maklum apapun yang kita lakukan dan apa yang kita katakan gitu. So, that's all from me. Thank you.